Sen. Assalamualaikum Bu. Waalaikumsalam. Silakan masuk Bu Novi. Saya duduk ya Bu ya. Silakan duduk. Iya. Selamat pagi Bu Novi. Ini selamat pagi Bu. Besok ini Bu Novi mau observasi Observasi ya. ini Bu, observasi. Terima kasih. Ya. Ya, terima kasih Bu Novi ya sudah berkenan untuk sesi observasi sesi pra-observasi hari ini ya. Saya hadir di sini Bu Novi bukan untuk istilahnya menghakimi. Saya hadir ini untuk mendampingi dan belajar bersama ya. Semoga nanti kita bisa berdiskusi dengan santai ya Bu Novi ya. Ini Bu. Iya. Walaupun saya deg-degan dipanggil Pian Bu. Iya. Oke Bu Novi ya, untuk pembelajaran IPA kelas 9 ya di APP ini Bu, kelas 9. Kira-kira boleh dijelaskan apa tujuan pembelajarannya? Tujuannya adalah agar siswa dapat menjelaskan tentang pengertian tekanan zat padat Bu ya, mampu melakukan perhitungan sederhana, rumus tekanan yang melalui percobaan sederhana Bu. Berarti siswa tidak hanya memahami konsep nih Bu ya, tetapi juga mampu mengaplikasikan dalam konteks percobaan. Ini sangat selaras dengan capaian pembelajaran IPA ya. Oke Bu Novia, kira-kira strategi atau model pembelajaran apa yang akan Ibu rencanakan untuk mencapai tujuan tadi Bu? Saya menggunakan model pembelajaran PBL Bu, dengan tahapan orientasi masalah, perencanaan percobaan, kemudian pelaksanaan, analisis data, kemudian satunya lagi presentasi hasil Bu. Lalu sangat menarik itu akan sangat mendukung konsep dan praktek Bu ya. Bu, betul sekali Bu. Media dan alat apa yang akan Ibu gunakan nanti untuk mengaktifkan siswa? Saya menggunakan alat percobaan gitu. Jadi alat percobaan tekanan sederhana seperti kayu, kemudian balok kayu dengan luas permukaan perbedaan, pemberat serta worksheet online untuk mencatat data. Saya juga nanti akan menggunakan tayangan-tayangan di YouTube Bu. Yang melalui Selain praktek layar IF itu Bu, yang kemarin dikasih itu Bu. Sangat baik Bu ya, media harus selalu banyak strategi yang kita pakai dalam pembelajaran. Lalu kira-kira nih Bu Novi ya, bagaimana ya asesmen yang akan Ibu gunakan nanti? Ada lembar observasi Bu, lembar observasi eksperimen kelompok, ada juga soal pemecahan masalah untuk menghitung tekanan. Jadi asesmen ini diarahkan untuk mengukur penguasaan konsep Bu ya. Lalu sekaligus nanti akan melakukan perhitungan ya sesuai dengan pembelajaran. Itu sangat baik Bu ya. Untuk memaksimalkan observasi sebaiknya kita sepakati dulu satu fokus utama Bu ya. Dari rencana tadi, aspek apa yang paling ingin Ibu lihat kemampuannya? Kemajuan, maksudnya kemajuan. Fokus utamanya ke aktivitas siswa Bu dalam menganalisis perubahan tekanan berdasarkan luas permukaan. Baik, jadi fokus observasi kita adalah keaktifan siswa ya dalam menganalisis data eksperimen tekanan zat padat. Nanti saya akan mencatat aktivitas tersebut ya Bu. Terima kasih banyak atas penjelasan dan keterbukaannya Bu ya. Yang hadir untuk menampingi Ibu nanti di kelas. Baik Ibu. Terima kasih banyak Bu. Mari Bu. Ya, silakan. Terima kasih banyak. Ya. Terima kasih Bu Novi ya. Bu. Pembelajaran kemarin itu sangat menarik ya. Sangat menarik sekali dan siswa juga sangat antusias sekali Bu. Sebelum kita membahas hasil observasinya ya Bu Novi ya. Bu. Saya ingin tahu pembelajaran Ibu kemarin itu bagaimana kesan Ibu? Selamat pagi Bu. Terima kasih waktunya ya. Ibu sudah mau mengobservasi saya. Jadi saya sebenarnya deg-degan gitu ya Bu ya. Jadi tapi kesini sudah santai gitu ya Bu ya. Ya, jadi saya tadi senang sekali mengajar dan melihat anak-anak antusias sekali. Dan hari ini juga Ibu bisa
berdiskusi, saya juga berdiskusi dengan ibu siap memberikan waktu buat saya, itu saya sangat senang sekali Bu. Karena memang setelah pembelajaran itu kita harus koreksi dulu sedikit Bu Novi ya, tapi bukan untuk istilahnya mengas ini baik atau tidak, ya nanti kita merefleksi. Nah, dari sini saya apresiasi ya Bu ya, beberapa hal yang sangat yang terlihat kuat tadi. Ibu lihat siswa tadi tampak sangat antusias melakukan percobaan Bu ya. Dan instruksi Ibu itu jelas serta sangat mudah untuk dipahami siswa ya. Nah, dalam pembagian peran dan kelompok tadi, menurut catatan saya itu juga sangat membantu perjalanan eksperimen. Nah, itu sangat positif Bu ya, sangat bagus. Nanti dilanjutkan lagi untuk berikutnya. Baik Bu, terima kasih. Kalau memang bagus saya lanjutkan. Baik. Lalu nanti menurut Ibu Novi sendiri nih ya, kira-kira di bagian mana siswa itu terlihat paling berhasil selama pembelajaran yang Ibu Novi kan tadi, yang Ibu Novi lakukan kemarin? Itu alhamdulillah ya Bu ya, cukup nyaman, awalnya sempat tegang, kemudian saya melihat mereka itu Bu berhasil menganalisis perbedaan tekanan, kemudian luas permukaan yang berubah, kemudian mereka juga bisa menjelaskan alasannya dalam diskusi kelompok. Antusias mereka berdiskusi dalam kelompok. Keaktifan dalam kelompok itu sangat sekali. Betul sekali Bu. Ini ya Bu Novi, ada sedikit lagi mungkin. Apakah ada bagian yang terasa menantang saat mendukung siswa untuk berpikir tingkat tinggi ya, seperti menganalisis, membandingkan atau menyimpulkan? Ada Bu. Kalau menurut saya Bu ya, terutama saat meminta siswa menghubungkan hasil percobaan dengan contoh dalam kehidupan sehari-hari. Kemudian tidak semua siswa itu dapat cepat menangkapnya itu. Berarti itu secara tidak langsung pembelajaran hari ini juga sepertinya berbasis kontekstual Bu. Betul sekali. Menurut Ibu Novi ini ya, apakah ada ide yang memungkinkan untuk mengatasi tantangan itu di pertemuan berikutnya? Saya berpikir mungkin saya bisa menampilkan contoh visual, pakai layar interaktif itu Bu, kemudian bisa menggambar sepatu hak tinggi dan alas kaki yang datar, kemudian siswa juga lebih bisa cepat membuat keterkaitan konsep dengan dunia nyata. Kayak tekanan itu kan Bu, kita memakai hak tinggi, gitu kan. Perbedaannya hak tinggi dengan hak yang datar itu seperti apa? Seperti yang Ibu pakai saat ini ya, pakai hak tinggi itu yang permukaannya agak kecil Bu. Sebenarnya secara tidak langsung, wah itu ide yang sangat bagus Bu Novi ya. Nah, terakhir Bu Novi ya, jika boleh menambahkan, saya perhatikan itu beberapa siswa itu sangat aktif ya, berdiskusi, tetapi ada beberapa yang hanya mengikuti tanpa berpikir secara mendalam. Mungkin pada aktivitas berikutnya Ibu Novi bisa memberi guiding question ya, berkelompok seperti ya, mungkin bisa dicatat sambil ya, apa penyebab tekanan menjadi lebih besar ya, tekanan gitu ya kan dari yang buktinya berdasarkan data eksperimen ya, kemudian contoh situasi apa yang mirip dengan kehidupan sehari-hari ya. Itu saja sebagai saran. Nah, berarti dengan Ibu memahami ya apa percakapan pasca observasi kita hari ini ya. Terima kasih banyak atas refleksi dan keterbukaan Ibu Novi ya. Saya melihat pembelajaran tadi sangat kuat dan hanya memerlukan sedikit pengayaan untuk untuk mengoptimalkan kemampuan berpikir siswanya. Terima kasih atas masukannya Bu. Saya merasa senang sekali bisa terbantukan dengan adanya Ibu mensupervisi saya, dan saya itu siap mencoba strategi yang kita diskusikan tadi. Baik Ibu ya, senang sekali mendengarnya. Kita sama-sama belajar Bu ya. Bukan berarti
saya mengajari walaupun saya sebagai kepala sekolah. Nah, kita belajar dan bertumbuh itu bersama untuk menghadirkan pembelajaran terbaik bagi siswa. Nah, ini sudah jam 7, mungkin Ibu ada jam, Ibu lihat di jadwal pelajaran ya. Ada jam Bu. Terima kasih Bu Novi Iya, ya. terima kasih banyak Bu waktunya. Saya Ya. permisi ke kantor. Bu. Iya, sama-sama Bu Iya. Novi. Terima kasih. Ya.